Lu ngasilin bisnis sampai misalnya bikin lu punya income rata-rata per bulan 100 sampai 300 juta. Omset lu harus segede apa? Tapi kalau kreator itu masuk margin semua. Red card Koteo sekarang berapa sih? Orang sudah punya personal brand yang kuat, pemasukannya itu bisa dari mana aja kok. Brand placement, undangan speaker, podcast. Kita belum ngomongin YouTube. Ada AdSense, ada membership. Ada formula yang namanya 7, 11, dan 4. Oke. 7 hours, 11 interaction, dan 4 different platform yang berbeda. Jadi bagaimana caranya lu bisa masuk ke kepala orang sampai 7 jam yang sehingga lu bisa menciptakan ada yang namanya parasocial relationship. Ada 5P untuk pebisnis di zaman sekarang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Dan pasti gue jamin 5-5 ini ada di Koteo sekarang. Wah, Kita buktikan. gua mah. Pastikan teman-teman nonton dari awal sampai habis. Ya. Karena ini akan sesuatu yang Jadi berkat. dan juga kalau Amin. kalian praktekkan, hidupmu berubah selama-lamanya. Betul. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Koteo, welcome back to my podcast. Terima kasih Sam diajak lagi. Ih, kok aku demen banget undang Koko di sini. Karena podcast yang lalu kita yang masih di studio sewa itu, Ini jauh loh. Gila improvementnya. ini udah punya sendiri sekarang. Keren. Tapi yang dulu itu aja banyak banget yang suka kok. Aduh, Yang puji nonton Tuhan, 300.000 lebih dan Puji Tuhan, Sam. menurutku itu luar biasa sih. Nah, hari ini karena kita bareng dengan Koko paling realistis lagi di sini nih. Kita mau breakdown sesuatu yang jarang dibahas oleh Koteo sebenarnya. Waduh, mantan. Bukan dong. Hari ini tuh sebenarnya lebih ke personal branding kok. Ih, gila. Ini Ini pas banget, sabar sebelum lu mulai. Gimana? Fun fact, tadi tuh baru ada followers gue yang nge-upload story gue di story, gue baru repost. Ternyata bertepatan 22 September Hari ini ya? 2022 ya. Heeh. Itu gue hari pertama ngonten. Ya, berarti ini hari tepat 3 tahun. 3 tahun ya? Iya, saya sharing konten. Wow. Iya, gue tadi pas dia ngomong, iya lu gue baru sadar. Berarti memang ini sudah takdir untuk membahas tentang personal branding nih ya. Bisa pas banget ya. Iya. Gila emang. Nah, tapi ini sebenarnya gini, jangan skeptis dulu ya teman-teman ya. Karena kan di luar sana orang tuh selalu mengajarkan kayak cara untuk jadi sukses harus trading, cepet kaya, bisnis dan lain-lain. Kita ini balik lagi karena bersama Koko paling realistis. Kita ngomong yang paling realistis di sini. Iya, agree. Gimana step by stepnya lu bener-bener tanpa modal dan yang paling cepet caranya menurut kita berdua adalah personal branding. Iya, yang masih achievable merubah nobody jadi somebody, personal branding agree. Personal brandingnya kok ya. Agree. Dan ini disclaimer dulu ya kok. Aku hari ini akan banyak sharing juga dan boleh ya kok aku izin sama bintang tamunya dulu ya. Boleh dong. Karena takutnya ada yang komen gini kok, ini host apa bintang tamu? Ada yang kayak gitu. Kebayang, Ada yang kayak gue kebayang. Suka dihujat aku nih. Dipikir host cuma boleh diem doang gini, gak boleh sharing gitu ya. Nah tapi buat teman-teman ya, ini podcast mungkin agak panjang daripada pada umumnya ya. Karena aku udah riset juga untuk kalian semua, daging-daging apa yang aku akan bahas hari ini. Jadi hari ini lebih sharing-sharing aja antara aku sama Koteo. Iya, kita belajar bareng lah ya. Kita belajar bareng di Iya, sini ya. belajar Kita belajar bareng dari nol nih. Dari nol. Jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai habis. Karena ini akan sesuatu yang Jadi berkat. jadi berkat dan juga kalau Amin. kalian praktekkan, paling penting praktek kok. Praktek, betul. Catat, ambil kertas sekarang catat. Besok lakuin. Iya. Hidupmu berubah selama-lamanya. Betul, bulan depan brand deal. Amin dong. Amin. Kok, kita langsung masuk ke pertanyaan paling pertama ya. Ya. Kenapa menurut Koteo, personal branding itu adalah cara yang paling cepat di zaman sekarang untuk bisa merubah hidup seseorang? Sebenarnya gini Sam, dari zaman dulu mau kita bisnis, mau kita kerja sama siapapun gitu ya. Orang tuh bisa naik jika diangkat orang lain sebetulnya. Oke. Itu dari dulu, human to human. Mau tiba-tiba lu dapat investor, kolaborator, sponsor, partner, apapun yang bisa membantu lu, mendorong lu dari kebutuhan lu itu adalah orang lain. Udah pasti itu. Tapi dari dulu apa sih yang membuat orang lain ini bisa terfikir, bisa tergugah atau kepikiran kayak, oh gue mau collab sama nih orang. Oh gue mau kerja sama nih orang. Oh gue harus sama dia nih. Oh gue mau invest dia nih. Oh gue mau support dia nih. Oh gue butuh dia nih. Credibility. Sedangkan zaman dulu ketika gak ada personal branding, credibility itu sebenarnya personal branding dari zaman dulu udah ada ya. Tapi bentuknya beda. Offline, bukan sosial media dong. Itu adalah salah satu hal yang memboost credibility. Credibility itu apa kok buat yang kita bahas? Menurut gue aset paling mahal dari dulu yang manusia punya untuk berkembang naik itu adalah credibility. Credibility itu adalah gabungan dari kemampuan lu, karakter lu, dan historical lu. Jadi ini orang capable gak?
Oke, capable. Karakternya kayak apa? Bisa dipercaya gak? Jangan-jangan gue angkat dia langsung tusuk gue. Ketiga, historicalnya gimana? Dia sama partner sebelumnya gimana? Waktu dia diinvest sebelumnya gimana? Waktu kerja sama sebelumnya gimana? Ini orang waktu diberikan kesempatan naik sebelumnya gimana? Itu bergabung menjadi sebuah kredibilitas. Kredibilitas tuh dipercaya orang basically. Dipercaya orang dan itu butuh proses. Orang tuh butuh proses, kayak misalnya gue mau tahu lu kredibel atau enggak, gue harus main sama lu setahun. 2 tahun, itu baru temen. Kalau mau nanya lu partner bisnis yang kredibel atau enggak, gue harus research lebih lagi. Nah, personal branding itu nge-cut prosesnya di bagian ini. Oke. Karena lu bisa menampilkan kapabilitas lu, karakter lu, dan historical achievement lu di ruang publik yang membuat orang lain yang punya kebutuhan sama lu tergugah. Oh, gue bisa ajak Sam nih. Tanpa harus langsung kenal Sam secara directly. Oke, jadi secara nggak langsung nih ya bisa kita katakan bahwa ketika di zaman sekarang di era media sosial ini yang dimana semua pekerjaan ada di media sosial, betul. Mau lu dokter hewan kah, polisi kah, pemadam kebakaran, ada semua. Dan kalau lu masih bersikeras bahwa gue nggak butuh sosmed nih untuk tampil, untuk tunjukin personal branding tadi, bisa kita bilang bahwa lu akan sangat sulit. Di era ini sayang, karena lu dapat percepatannya tapi lu nggak mau pakai. Dan bisa dibilang bahwa susah juga bersaing sama orang lain kok. Susah. Nah tapi masalah gini, bedakan personal branding dengan viralitas. Oke, betul. Ini bagus banget. Viralitas itu adalah amplifikasi terhadap sesuatu. Iya. Ketika kredibilitas lu yang diamplifikasi, jadi lu kemana-mana. Tapi kalau lu kejar viralitas, kan zaman sekarang gitu, nggak apa-apa gue B yang penting viral, nggak apa-apa gue C yang penting viral. Lu tahu nggak dampak lu viral yang salah itu? Kredibilitas lu nggak ada. Ini kita garis bawahi ya. Viral dan personal branding itu 2 hal yang berbeda. Personal branding itu sesimpel kalian upload di publik siapa diri kalian. Secara konsisten. Betul. Masalah viralnya ya itu belakangan. Itu teknik tersendiri. Iya. Ada strateginya gimana buat viral. Betul. Tapi yang harus viral adalah kredibilitas lu. Secara positif itu ya kok. Secara positif. Jangan joget-joget seksi doang lu viral. Beda industri. Joget-joget seksi bisa aja ada industri yang makan loh. Misalnya jogetnya bagus. Gue butuh host yang kayak gini. Jadi juga. Iya. Tapi maksud gue adalah jangan lu viral ke hal yang negatif yang menurunkan kepercayaan orang. Misal lu viral dengan konten tusuk orang, emang apa salahnya sih? Kan cepet naiknya. Lu ngerasa lu keren, lu ngerasa konten itu viral, lu ngerasa ada 1000 orang bilang anjir bener juga. Orang yang mau ngajak lu kerja sama takut bos. Itu dia kuncinya. Begitu denger, anjir jangan yang ini, gue takut. Oke. Beda. Ini aku izin ya. Jadi tadi ini sudah jelas banget nih antara semua orang itu butuh personal branding. Betul. Nah, apa yang terjadi sih ketika orang sudah punya personal branding yang kuat, itu pemasukannya itu bisa dari mana aja kok? Boleh gak di-list supaya orang lebih mengerti lagi? Oke, ini ngomongin hal yang beda lagi. Iya. Oke, gue contoh gue aja deh. Teman-teman gue tuh kan dari 2016 entrepreneur. Ya ini kita ngomongin revenue stream aja, gak pakai angka ya. Misalnya sekarang gue ada 2 company yang jalan bareng, creative agency sama exhibition. Terus gue ada project based event corporate. Oke, berarti gue udah pasti tiap bulan dapat 2 gaji dari 2 company dan setahun dapat 2 dividen. Plus project base yang ini. Berarti itu aja gue udah ada 5 sumber pemasukan. Wow. Kaki kirinya Theo Derek. Kaki kanannya setelah personal branding jadi influencer nih ya, kreator. Kita dapat apa sih? Brand placement. Brand placement itu TikTok, IG, YouTube bisa beda brand semua itu. Dan bisa berjalan barengan. Betul. Itu aja kalau sebulan 1 dapat 3 tuh udah. Kalau 1 doang, jarang gue dapat 1 doang. Undangan speaker. Itu paling ramai sekarang. Undangan podcast. Gue bulan ini 18 invitation speaker. Wow. Bulan ini doang. Wow. Full red card, no nego, semua hajar. Wow. 18 invitation speaker. Nah itu udah. Belum podcast. Gue bulan ini podcast ada hampir 9 brand. Wow. Isi podcast. Gue bisa sehari 1 isi acara, sore isi podcast. Itu brand. Brand kan bayar juga. Udah gitu kita belum ngomongin YouTube. YouTube ada AdSense. YouTube ada membership. Belum jadi, bisnisnya tadi itu yang 5 itu lagi kok ya. Iya jadi banyak revenue sekali. stream gue tuh jadi belasan. Nah tapi gue bisa bilang ketika kita lakukan sesuatu yang fokus di bidang kita dan bagus, ditambah personal branding, ini namanya lu lagi enlarge lu punya capacity. Kayak tadi Theo Derek 1 kaki ada 5 sumber penghasilan. Begitu jadi 2 kaki ada 15. Ini belum ngomongin bunga obligasi, buku, belum ngomongin royalti buku, belum ngomongin saham, belum yang dari pasar modal. Ini kita gak pakai angka, ini baru revenue stream aja. Iya. Jadi bisa aku konklusikan kok bahwa ketika lu punya personal branding yang kuat di sosmed, lu bisa menjadi versi terbaik di dalam diri lu. Bisa. Kayak yang membedakan antara chef Juna yang sekali masak bisa puluhan sampai ratusan juta sekali head chef itu, di compare dengan chef-chef di kafe-kafe ke warung-warung pada umumnya,
Chef Juna kan ini karena bisa kayak gitu karena bukan karena masakannya lebih enak daripada chef ini loh. Tentu. Tapi karena personal brandingnya. Karena kredibilitasnya. Kredibilitasnya itu ya. Kredibilitasnya iya. Nah makanya aku tuh pernah nih suatu waktu ya. Ada orang yang entah itu dia pengen buat black campaign atau gimana. Dia tuh menyerang si influencer kok. Waduh. Dia bilang gini. Oke. Kalian itu tidak usah bayar mahal-mahal ke kelas yang ngajarin orang jadi influencer. Dia bilang gitu. Oke. Karena tidak semua orang itu bisa jadi influencer, bisa punya jutaan followers dan dapat endorse dan terkenal di artis dan lain-lain. Nah, gue setuju sama statement itu. Makanya gue bikin video balasan waktu itu. Gue bilang gue setuju. Kalau memang tidak semua orang bisa jadi influencer, jadi di endorse, jadi artis dan lain-lain. Tapi balik lagi, si influencer ini bukan ngajarin orang untuk jadi content creator loh ya. Oh. Tapi kita ngajarin orang. Iya. Kebayang gue. Kita ngajarin orang untuk bikin konten viral. Kebayang. Jadi dua hal yang berbeda nih. Kita nggak ngajarin kalian untuk jadi influencer dapat uang dari endorse, tapi kita ngajarin kalian buat konten viral. Kenapa? Karena ketika sudah bisa buat konten viral secara positif yang tadi, personal brandingmu naik, ya kan? Yang kedua, kamu mau ngelakuin apapun jauh lebih gampang. Iya sama kayak inilah kemarin sesimpel ada ayam apa ya gue lupa tuh yang dibahas sama Nicholas Saputra. Gue paling suka makan ayam ini. Tiba-tiba dari dia sebut itu ramenya sampai sekarang makin gila itu ayam. Kan simple banget bro, maksudnya awareness lo dapet. Tapi begitu yang ngomong seorang Nicholas Saputra, betul. Kredibilitasnya di situ. Begitu dia bilang enak, lu langsung wah ini pasti enak banget. Iya, dan mau tahu gak fakta? Zaman sekarang itu personal branding itu lebih besar daripada logo. Oh iya. Contoh. Misalnya Elon Musk, ya kan? Elon Musk ini apa sih? Ciptakan roket, betul ya? SpaceX ya. Nah, itu sosoknya Elon Musk ini lebih besar daripada si perusahaannya dia ini SpaceX dan lebih besar daripada NASA. Betul. Kenapa? Orang lebih terasa sama Elon Musk sekarang loh. Betul. Nah itu yang kalian harus buat. Makanya kenapa Beyond Combat itu cepat banget. Karena ada sosok salesnya. Kenapa sih? Sama dia tuh kemarin ya. Ya kan? Kenapa si influencer bisa cepat? Karena ada sosok Samuel Christian. Nah, betul. Kalau kalian punya bisnis atau punya apapun dan tidak membangun personal branding, kalian akan kalah sama orang-orang yang punya personal branding. Nah tapi balik lagi. Personal branding itu pedang bermata dua. Karena dia semua attention ke lu, makanya tadi gue bilangnya bukan personal branding, gue bilangnya kredibilitas. Karena ketika lu punya kredibilitas yang konsisten, lu bisa bawa apapun yang lu lakukan naik. Tapi on the other hand, kalau lu gak punya kredibilitas yang firm, lu bisa bawa apapun yang lu taruh di belakang lu turun. Karena orang jadi lebih mengenal lu ternyata negatif nih gitu ya. Impactnya juga lebih langsung. Makanya tadi gue bilangnya gak pakai personal branding nih Sam. Yang gue terus ngomong adalah kredibilitas yang diamplifikasi. Karena kredibilitas yang diamplifikasi itu yang jadi pondasi. Tapi kalau lu gak kredibel dan teramplifikasi ya lu hancur. Bisa tutup usaha lu. Nah untungnya kok kita di Influencer ada 1.400 murid sejauh ini ya. Nah target kita tahun ini sampai 3.000-4.000. Semuanya itu kita benar-benar dari hari pertama kita bilang kamu tuh boleh viral dengan cara apapun tuh gampang. Mau dengan negatif, senggol orang, senggol sini gampang banget viralnya. Tapi jangan sampai kalian kayak gitu. Karena tetap personal branding itu kan membangun citra diri sendiri terhadap apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Betul. Lewat prestasimu. Iya. Jadi kalau karya gue agree betul. Jadi kalau cuma sampai orang menilaimu tapi lewat kontroversi itu bukan personal branding namanya. Bukan. Aku bilang kayak gitu. Sensasi. Makanya sekarang mulai dari kesehatan, bisnis, fashion semua secara positif semuanya ada di kita sih kok. Puji Tuhan dan itu bagus. Balik lagi gini kok. Di sini untuk sesi ini aku nggak akan bahas kayak step by stepnya gimana cara untuk menjadi viral karena balik lagi itu dua hal yang berbeda kok ya. Iya beda. Yang kita mau tekankan sini adalah kenapa kamu harus decide untuk bangun personal branding. Betul. Kita akan belajar dari Koteo dari sisi itunya. Betul. Karena kalau mau belajar konten viral sendiri mungkin butuh di program gue ya setahun dan lain gitu loh. Nah, tapi sebelum aku masuk tentang lebih dalam tentang personal branding, aku boleh jelasin dikit ya kok tentang si influencer ke yang nonton. Monggo. Ini buat yang mau aja ya. Jadi balik lagi aku gak akan memaksa orang, tapi siapa tahu ada orang yang merasa bahwa aku butuh bimbingan nih. Aku bakal jelaskan dalam 1 menit aja. Jadi di si influencer sekarang yang di si influencer circle ini, linknya aku bakal taruh di kolom deskripsi bawah, tinggal kalian pencet buat yang mau daftar. Basically kita adalah pelatihan selama setahun. Yang dimana kita akan kasih videonya lengkap. Dan yang paling terpenting adalah kita akan bimbing kalian 3 kali seminggu secara live. Jadi kalian boleh datang ke situ lewat Zoom dari jam 7 malam sampai 9-10 malam. Boleh bawa skripmu, boleh bawa videomu dan kita bedah. Kenapa ini gak viral? Salahnya di mana? Kita langsung perbaiki. Kebayang. Makanya udah ratusan dari muridku tuh semua udah di atas 100.000 follower semua. Karena cepet proses belajarnya gitu. Dan yang kita ajarkan bukan cara bikin konten viral dari nolnya. Tapi kita ajari cara membangun personal brandnya, cara menulis skripnya, cara syutingnya, cara ngomongnya. Teknisnya semua. Sampai cara menghasilkan uangnya. Dan cara menghasilkan uang ini banyak kan. Yang banyak tadi kita sudah banget, decide. Bukan cuma dari endorsement kok. Tapi bisa dari macam-macam freelance, buat digital product semuanya lengkap di sini. Nah jadi kalau kamu yang merasa kayak aku udah mau balik lagi semua bisa dipelajari secara gratis di internet ya. Tapi kalau buat kamu yang mau step by step dan dibimbing dan ada mentoringnya 3 kali seminggu, link di deskripsi bawah. Siap. Oke, gitu doang ya? Iya. Oke, kok seberapa besar dampak
konten viral ini terhadap hidupnya Koteo? Oke, kita pisahin 2 hal dulu ya. Dampak sama purpose ya. Oke. Sama background deh 3. Oke. Yang pertama, tadi kan kita ngebahas dari sisi impact secara personal cash flow dan materialistik ya. Kalian harus tahu bahwa karena gue entrepreneur, maka begitu satu kaki gue jadi kreator, gue mandang semuanya itu di luar purpose gue jadi bisnis model. Jadi gue melihat Theoderik ini bisnis model. Ngisi ini, oh ini satu bisnis unit. Oh YouTube cara mainnya beda satu bisnis unit. Oh IG satu bisnis unit. Jadi gue melihat semuanya sebagai tambahan perusahaan. Oke. Itu kalau dari segi gue running, makanya tadi revenue streamnya banyak dan bisa ke-maintain ya. Nah yang berikutnya kalau kita ngomongin impact tadi. Gue berangkat dari purpose. Nah kebetulan kalau kayak gue, itu gue tidak sengaja jadi influencer. Karena gue diceritakan. Gue mulainya dari doa. Gue resah banyak konten yang menurut gue cuman buat jualan doang, akhirnya menjerumuskan orang. Ya udah gue doa sama Tuhan, gue mulai dan jadilah ada perjalanan seperti ini. Maka kalau tanya gue impactnya gimana, gue ngerasa hidup gue jauh lebih meaningful. Karena apa? Karena gue ngerasa dengan hal yang gue sampaikan apa adanya, memang orang nggak langsung keroket, nggak langsung meroket, tapi orang jadi kebuka pikirannya dan dia tahu what's next untuk naik satu tangga demi satu tangga. Dan ketika banyak orang yang kok ternyata bener-bener ngikutin lu, otak gue kebuka dan gue mulai bangun habit ini, gue mulai begini. Buat gue, impact pribadi ke gue itu membuat hidup gue, oh Tuhan, emang mungkin lu mau pakai gue di sini. Gue ketemu more than yang lu bisa lihat di sosial media. Gue ketemu calling gue ketemu purpose gue. Kenapa? Karena gue ngerasa jarang ada konten kreator yang bisa one take unscript. Dan gue bisa, kenapa? Berarti Tuhan taruh talenta gue di situ bahkan untuk konten. Gitu loh. Jadi kalau impact ke gue ngerasa wah ini fulfilling sekali buat gue menjalani ini gitu. Apalagi gue orangnya seneng sharing. Gue seneng banget nih ngomong depan ribuan orang. Selesai itu orangnya ngerasa dapat sesuatu dan abis ini ada dampak ke hidup mereka, itu gue seneng. Apalagi dengan traffic gede dibayarnya mahal. Makin happy gue. Ikigai kan namanya. Iya. Gitu loh. Gue seneng berdampak dibayar mahal. Red card Koteo sekarang berapa sih? Adalah. Iya. Oke. Kok ini aku penasaran banget. Ya. Tadi ada kalimat bagus tuh bahwa tidak semua orang punya talenta untuk ngomong one line gitu kan, gak di-cut, gak di apa, dan bisa viral. Nah sekarang gini dulu deh, ini kita masuk ke teknis dikit teman-teman ya. Kita bahas tentang gimana sih cara untuk orang viral di zaman sekarang, yaitu retention rate. Iya betul. Satu aja kuncinya. Jadi kalau kamu mau viral, sesimpel kamu harus bisa ditonton orang videonya dari awal sampai habis. Betul. Gitu kan. Nah terlepas dari caranya gimana, skrip mempengaruhi, cara ngomong mempengaruhi, Hook editing mempengaruhi, hook mempengaruhi, semuanya mempengaruhi di sini. Dan itu kita akan bahas semua satu-satu di si influencer ya. Nah strateginya Koteo sendiri nih, ini kan pasti kalau mau viral retention rate nih. Itu ada gak strategi khusus untuk bisa viral, untuk bisa mendapatkan retention tinggi ala Theoderik? Gua bilang berkali-kali bahwa gue di sosial media itu Tuhan yang taro. Kenapa? Karena gue bukan crafter kayak lu, Sam. Jadi bahkan teori-teori seperti tadi gak ada. Gue udah jalan, denger teorinya, oh ini ternyata yang kita lakuin ini. Oh gitu. Gue tuh kebalik learning prosesnya. Jadi ketika kayak tanpa sengaja dulu, awalnya kan ada koko mau tanya dong, ada question gitu ya. Orang bilang apa? Ini lu tau lah, ada juga orang-orang yang suka menganalisa kenapa orang bisa naik kan. Ada yang bikin analisanya. Koteo ternyata bikin koko supaya familiar di kuping. Ternyata Koteo bikin satu question itu supaya orang tertahan sampai akhir. Kemudian Koteo jawab dengan seperti ini, organik seperti lagi ngomong dari samping. Gak ada, Sam. Itu kalau gue pribadi seorganik itu. Tapi yang gue bisa kasih tahu adalah setiap masukan dulu dari awal sampai sekarang gue jadiin bahan evaluate. Misal tanpa sengaja jadi gitu kan, orang bilang, ih pinter banget pakai koko. Oh checklist, berarti ini works. Oh organik ya, di ini dengernya enak ya, nggak terlalu ini, kayaknya natural banget. Oh checklist. Oh tapi karena di coffee shop noise-nya banyak ya. Oh berarti gue harus punya mic. Paham. Oh kontennya realistis ya. Oh berarti orang perceive gue itu realistis karena memang gue mau ngomong apa adanya. Jadi gue bener-bener dari setiap gue ngepost, gue ada proses evaluasi sampai sekarang. Dan akhirnya itu yang sekarang menjadikan benchmark untuk next upload apa sesuai dengan kriteria-kriteria itu tadi. Even umbrella topik kan juga ada. Oh bahas ini ternyata impactnya besar. Oh bahas ini orang gak terlalu suka. Oh kalau gitu kita checklist 3 topik ini aja kita puterin deh. Gimana caranya supaya lebih relate? Oh kita cari contoh kasus yang sehari-hari deh. Nah itu step by step semua learning prosesnya, Sam. Gimana caranya sih membangun personal branding dari awal supaya jadi kuat gitu loh personal brandingnya? Karena Koteo kan saking one liner tadi itu jadi kuat banget kan. Ada gak tips dari Koteo? Ini gue sebetulnya
susah ngasih tipsnya. Oke. Tapi gue pengen kasih tahu bahwa ketika apa yang lu mau lakukan lewat personal branding itu adalah benar-benar purpose lu dan sikap hati lu di situ, masalahnya Sam, sikap hati itu sangat menentukan Sam. Lu bisa bilang, enggak gue gak flexing, tapi sikap hati lu flexing. Ntar pasti jadinya orang persepsinya flexing. Either dari foto, caption, gesture. Gak bisa bohong ya. Gak bisa bohong. Jadi ketika sikap hati lu A, lu turunin jadi apapun, itu orang akan persif A atau B, dia bisa bedain. I see. Nah kita manusia itu sikap hati menurunkan kita dari apa? Kata-kata yang kita pilih, diksinya, gesturnya, omongannya, kontennya. Dan yang membuat personal branding gue sampai detik ini strong adalah gue konsisten growing step by step. Wow. Jadi audiens gue mengenal gue pun step by step. Lu bisa gak kenal sama calon istri lu, gue kasih 2 minggu langsung nikah? Gak bisa dong. Gak bisa dong. Tapi kalau lu kenal calon istri lu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Istri lu akan fondasinya firm sama lu akan firm fondasinya. Emang dia orangnya begini. Emang dari dulu dia begini. Worth it gue nikahin. I see. Itu yang gue bersyukur juga Tuhan kasih momentum gak kasih tapi gak langsung door. Kalau lu kasih gue momentum yang langsung door, Turunnya juga cepat. audiensnya itu gak bisa keep up. Oke. Audiens gak akan kenal Theo nih siapa. Ya. Karena mereka cuma dapat sepotong dur. Makanya orang cepet naik, cepet turun. Iya, iya. Dan Karena ini- orang gak bisa kenal. Dan ini semua udah dituangkan ke dalam buku From Zero to Survive. Iya, puji Tuhan ya. Lengkap di situ ya. Lengkap. Apa sih inti bukunya itu sebenarnya kok? Jadi itu From Zero to Survive balik lagi itu project pelayanan tahun ini saya. Oke. Ya, itu sesimpel karena nasib gue tidak terlalu ideal gitu ya. Anak single parent, keluarga menengah bawah dan bisa survive sampai sini. Apa aja yang gue lakukan, gue taruh di buku itu. Jadi di buku itu ada bisnis, hidup, networking, personal branding, semua. Supaya apa? Supaya orang-orang yang di fase itu bisa dapat sedikit kayak, oh nih orang pernah lewatin ya, berarti gue juga bisa nih. Oke. Oh gue harus mikir dengan cara ini ya. Begitu Sam, sesimpel itu. Oke, Ini cuman word of encouragement aja. Dan itu sudah laku berapa buku kok? Puji Tuhan sudah mega bestseller. Mungkin sekarang udah hampir 25.000 hampir. Wow. Ya. Oke. Dan gue baru tahu bulan Agustus kemarin. Fun fact banget, bulan Agustus kemarin tuh gue baru kasih tahu penjualannya rekor terlaris Gramedia nasional. Wow, berapa 5 itu? ribuan buku Per satu bulan. Wow. Dan mengalahkan Demon Slayer. Ranking 2-nya Demon Slayer. Lu pernah mikir gak Sam? Buku bisnis menang lawan Demon Slayer waktu filmnya tayang. Gimana caranya? Iya sih, ya, itu Tuhan sih. Gue pribadi aja dihadapkan nih From Zero to Survive Demon Slayer. Masa iya From Zero to Survive menang lawan Tanjiro, Mugen, Tomio Kagiu? Gak mungkin. Iya. Akaza. Iya. Iya itu sih Sim udah. Oke, Udah luar biasa. jalannya lah itu udah. Ko, ini karena kita udah bahas tentang buku, oke? Aku ada satu teori tentang personal branding. Apa nih? Ini aku yang share saatnya ya. Iya, Jadi ada gue mau belajar nih. Ya, ada formula yang namanya 7, 11, dan 4. Oke. Apa itu 7, 11, 4? 7 hours atau 7 jam, 11 interaction, dan 4 different platform yang berbeda. Oke. Gimana Jadi tuh? untuk membuat seseorang bisa nginget orang, itu harus dibutuhkan 7 jam. Ini aku Oke. sambil baca Oke, catatanku iya. ya. 7 jam. Jadi kalau Koteo bikin konten 1 menit, tambah itu 1 menit sampai Sampai berapa? 7 jam? Sampai 7 jam. Oke. Itu membuat orang bisa ingat kita. Oke, itu. Dan 11 interaksi. Kayaknya kalau interaksi ini lebih yang kayak Engage iya, aja. gimana Iya. bisa engage Iya, lah ya. iya. Dan 4 different platform itu bisa pakai antara Instagram, YouTube, Oh, Twitter, campur-campur lah. campur-campur. Karena sekarang kan kita tuh intinya harus mempublish setiap hari kan. Kalau dulu di zaman dulu ya, publish itu kan harus di koran, Iya. di majalah. Kalau Iya. publish yang zaman sekarang itu, satu tweet itu sudah dianggap sebagai satu publish. Oh. Jadi bagaimana caranya lu bisa masuk ke kepala orang sampai 7 jam yang sehingga lu bisa menciptakan ada yang namanya parasocial relationship. Apa maksudnya parasocial relationship? Baru denger nih gue nih. Itu artinya one sided relationship kok. Oh, kebayang. Jadi gini, manusia itu cuma bisa mengingat 1.500 muka, 1.500 nama. Oke. Jadi kalau Koko sudah berteman lebih dari 1.500, pasti ada satu yang dilupakan. Makanya kadang kita kalau di mall ada yang sapa kita, Theo, siapa ya? Tapi Iya, kok iya, gue lupa. pasti. Karena mentok 1.500 di Iya, kepala iya, kita iya, nih. bener, Nah, bener. kita harus menciptakan yang namanya parasocial relationship yang dimana orang yang harus kenal kita tanpa kita tahu mereka. Nah gimana caranya tadi? Pakai rumus yang tadi. 7 hours, 11 interaction dan 4 different platform yang Oke. berbeda. Jadi dengan Koko menciptakan sebuah buku yang udah laku 25.000, Iya, berarti ada 25.000 orang yang kenal Koteo udah nyantol di otaknya setiap kata. Karena kan orang baca buku Iya, gak mungkin 7 iya. jam. Buku gua fun fact-nya. Wah ini Gramet ya udahlah ya. Gimana? Ini adalah buku pertama yang hardcover semua. Oke. Karena apa?
Karena Sam, gue tuh bukan penulis buku, gue bukan pembaca buku. Gue mentok cuma bisa nulis 100 halaman kemarin. Oke. Dan itu jadi buku tertipis di Gramedia yang kalau nggak hardcover pasti hancur di rak. Oke. Serius gue. Jadi kalau lu bilang 7 jam. Enggak aja ya sebenarnya. Yang habisin buku gue itu ada yang 2 jam. 3 jam. Karena apa? Karena ketipisan Sam. Oke. Nah berarti 3 jam dari buku. 4 jamnya dari konten. Dari podcast. Dari apa? Podcast salah satunya. Ada fun fact lagi tentang podcastku. Jadi gini. Podcast ya. Ini tentang proses electionnya Donald Trump dan Kamala Harris yang kemarin. Tahu gak kok? Donald Trump itu dia pergi ke podcast orang. Totalnya 40 jam. Jadi contoh dia ke podcast A 2 jam. Oh iya. Totalin itu. Total 40 jam pokoknya lah. Iya. Dan dari 40 jam itu ya. Dia mendapatkan 124 juta views. Anjir. Oke. Nah sedangkan Kamala Harris itu totalnya itu cuma 7 jam. Oke, 7 jam. Dan hanya dapat sedikit aja viewsnya. Bahkan untuk Kamala Harris ya. Ada satu podcast yang cuma 7 menit kok. Buset. Oke, 7 menit. Dan pertanyaannya antara Donald Trump sama Kamala Harris. Donald Trump ini dia ke podcast stand up comedian. Dia ditanya apapun dia jawab. Kamala Harris harus pakai kayak interview kerja. Ada pertanyaannya. Jadi dari sini kenapa kalau orang tanya kenapa bisa Donald Trump menang segitunya. Orang merasa kenal ya. Karena personal branding itu yang dia bangun. Iya benar. Dia lebih dari 7 jam udah nyantol di kepala orang yang membuat orang inget dia. Familiar udah. Akhirnya familiar. Jadi untuk apa namanya untuk tentang data-data seperti ini itu penting sekali kok. Bahkan ya ini aku sekalian ya. Ada 5P untuk pebisnis di zaman sekarang. Apa nih? Kalau misalnya mau sukses sebagai entrepreneur itu ada 5P kok. Yang harus dia kuasai. Yang pertama itu adalah pitch. Oke. Jadi kalau skill pitch ini kok kuasai sebagai entrepreneur zaman sekarang, pasti lu sukses. Iya. Yang kedua adalah publish content. Oke. Ya ini yang 7, 11, 4 tadi itu. Yang ketiga adalah productization. Jadi gimana caranya kita tuh sebagai founder itu harus meng-create demand-nya bukan hanya supply-nya doang. Kebayang. Nah jadi kalau lu jago bikin demand orang bakal datang ke kamu kan. Yang keempat profile. Profile ini apa? Lu harus bisa masuk ke majalah apalah, lu harus punya achievement, harus apa. Semakin banyak itu kredibilitinya naik. Lu sukses kan sebagai entrepreneur kan. Dan yang terakhir partnership. Disinilah mentor dan capital bekerja. Kebayang. Jadi 5P. Iya. Nah ini adalah rumus 5P. Ini sambil gua ngomong dicatat nih teman-teman. Ini gue juga sambil belajar. Ini daging semua nih yang gue bilang nih. Nah jadi kalau 5-5-nya lu bisa kuasai. Dan pasti gue jamin 5-5 ini ada di Koteo sekarang. Waduh amin kita aja. Kita buktikan. Jago pitching gak kok? Satu. Jujur. Jago pitching gak kok? Pitching nih termsnya apa nih? Ya misal ada brand datang, kita nge-pitch atau proposal lah misalnya Her Era, pitch. Oh iya. Jago lah pasti gak mungkin enggak. Aman. Kedua publish content, gak usah kita tanya lagi. Ya oke. Ketiga productization, kok pasti jago bikin demand lah. Iya kan? Melihat peluang dan menyambutnya. Iya. Keempat profile, gak usah tanya lagi. Profilnya Koteo siapa orang udah tahu semua tentang profilnya. Yang kelima partnership, mentor pasti udah ada tim, sudah punya mentor, capital. Jadi kita bisa lihat ciri khas entrepreneur zaman sekarang itu berbeda. Karena kita sekarang hidup itu di era yang namanya digital age kok, bukan industrial lagi. Kebayang. Kalau industrial kan kita kayak bajak sawah, terus kita pakai tangan tenaga. Begitu masuk digital age orang pakai mesin. Kebayang Sam. Bahkan gue kan punya creative agency ya. Dan gue jarang cerita ini kan corporate brand kliennya tuh banyak sama government juga. Pernah ada inilah klien mereknya gue gak usah sebut lah ya. Dia merek besar lah. Tiba-tiba datang gitu ya. Mau jadi ini dong kliennya agensinya Koteo gitu kan. Iya. Oh bisa ya oke. Brandnya apa? Brand ini. Oh brand gede nih. Oke. Tahu dari mana ya? Jadi ada satu konten gue lagi ngisi acara Leon waktu itu. Dipotong sama siapa gue gak tahu. Ditembaknya kemana gue gak tahu. Dia nonton itu. Dia jadi klien sampai sekarang. Wow. Udah setahun lebih. Wah. Dan banyak kejadian kayak gitu. Jadi setiap kali agensi gue sekarang, nah foto gue ditaruh di lembar pertama deck. Kenapa? Jadi begitu pitching ke brand, suka ada yang GM-nya nonton gue. Yang suka ada, ntar pernah ketemu yang ownernya anaknya nonton gue. Pokoknya begitu ada irisan kayak gitu, agensi gue potensi goalnya gede Sam. Kok? Ini kisahku sendiri ya kok ya. Aku bukan lahir dari keluarga politisi. Aku bukan lahir dari keluarga konglomerat yang sampai raja-raja gitu enggak. Tapi anak 20-an tahun ini diajak makan siang loh sama Pak Prabowo. Makan malam sama Pak Gibran, wakil presiden. Gak kenal sama sekali politik. Itu dari mana kalau bukan dari nonton? Iya benar-benar. Ajudannya kah yang nonton, bukan apa. Dan ada teori kan yang mengatakan kamu hanya butuh 6 orang sampai bisa bertemu idolamu. Oh benar. Ya kan? Benar. Nah itu gimana bisa terjadi kalau kamu gak bangun personal branding? Gak ada yang tahu. Jadi harus start
dari hari ini ya Ko ya. Gas. Kalau mereka yang mau sukses ini Gas, harus start hari ini. gas. Atau kalau mau belajar ya Shifluencer ya. Oke, Ko, anyway, gimana cara untuk mendapatkan passive income melalui ya ini era sosmed ini? Kan orang banyak mau passive income kan. Waduh. Make sense gak Ko? Bisa gak? Ini agak tricky ya. Oke. Jujur buat gua, Yeah. passive income itu cuman ada di pasar modal. Oh gitu ya. Iya. Ini agak kontra gak apa-apa ya. Gak Ini, apa-apa, gak apa-apa. ini pendapat Silakan. pribadi gue ya. Silakan. Passive income sesungguhnya terjadi itu cuman di pasar modal. Dalam artian lo punya uang dingin, uang nganggur, token of capital lo seberapa, lo tembak ke satu instrumen yang misalnya minim resiko kayak obligasi negara, dapat 6-7% setahun bagi 12, itu passive income. Titik. Oke. Tidak ada bisnis jadi autopilot passive income. Nggak ada. Oke. Nggak ada nih bangun sistem konten jadi passive income, nggak ada. Fleksibel bisa. Oke. Karena sudah ada head dan ada tim. Yes. Tapi lu ngomong pakai kata pasif, nggak bisa. Oke, ini realistisnya ya guys. Iya, realnya karena ya. sesuatu yang betul-betul pasif hanyalah ini instrumen lu tembak duit ngasih duit balik. Pasif. Oke, paham. Sisanya lu tetap harus lihat, harus tetap kontrol, harus tetap monitor. Biarpun lu sudah punya head yang jago. Kenapa? Dia bukan ownernya. Tetap arahnya akan beda. Jadi kalau lu tanya, kok bisa gak fleksibel lewat sini? Bisa banget. Tapi bener-bener pasif, aku harus dorong kalau pasif itu cuma punyanya pasar modal Pak. Oke. Paham. Oke kok. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang ke aku nih. Aku tanya ke Tio langsung sekarang. Gimana sih caranya untuk orang bisa konsisten ngupload di sosmed? Karena kunci dari kesuksesan bangun personal branding kan salah satunya adalah konsisten. Gimana kok strateginya? Ini menurut gua, jujur harus punya tim atau punya partner atau punya orang yang setidaknya di awal kalau lu belum jadi lu bukan iming-iming ini aja kerja sama lah. Misalnya mau nggak gue lagi mau bangun ini nih tapi gue bener-bener nggak punya waktu untuk operasionalnya. Lu mau gak bantuin? Lu kan bisa ngedit, lu kan bisa apa? Ntar gue sharing profit. Gitu ya? Atau ntar gue bayar fix dulu ya, ntar kalau dapat endorsan gue bagi gedean. Apapun. Tapi menurut gue susah banget kalau gak ada tim atau partnership untuk konsisten. Karena tidak mungkin orang pada awalnya langsung jadi full time creator. Karena dari proses lu ngepost konten, sampai lu dilirik brand, sampai kredibilitas lu di-convert jadi red card, itu ada waktunya. Betul. Jadi gak mungkin nih kayak, oke, misalnya gue 4 bulan baru dapet brand deals pertama misalnya. 4 bulan masa gak ngasilin income? Gak mungkin gitu loh. Lu pasti akan fokus di pekerjaan yang kasih lo makan sumber utamanya. Nah maka carilah, pertama nih gue bilang, carilah metode shoot konten yang paling sesuai sama strength lu. Karena ketika sesuai sama strength lu, effort lu akan lebih rendah di situ dibanding orang lain. Betul. Kenapa gue spontan? Ya karena strength gue spontan. Kalau strength gue script, ya gue script. Iya, kayak aku kok sekali syuting bisa 11 video langsung. Itu. Supaya efisien. Nah itu kan bisa efisien. Kenapa? Lu tahu strength lu di mana? Betul. Langsung tembak 11. Make sense. Nah orang juga harus tahu strengthnya di mana. Yang kedua, ya mereka harus lihat apakah mereka bisanya di pool misalnya di weekend. Kalau mau sendiri. Tapi sendiri pun kan ada waktu ngedit lagi. Nah ini menurut gue paling idealnya tetap ada tim atau partner atau orang yang support di awal. Setuju. Kalau menurut gua yang paling banyak memakan waktu itu adalah editing. Edit. Jadi kalau lu punya tim yang editor, lu akan bisa lebih konsisten. Setidaknya itulah. Iya. Karena kadang orang kayak mau ngedit aja udah males. Jadi gak mau bikin konten jadinya. Belum lu udah cari ide udah bagus. Misalnya lu shoot lu masih grogi. Retake. Selesai dari situ ngedit lagi. Iya, makin capek. Gak bisa. Capek. Iya. Terus ada pertanyaan berikut kok. Tadi ada yang menarik tuh. Bagus banget kata-kata ini. Lu gak mungkin jadi content creator full time di awal. Gitu kan yang kita garis bawahi. Berarti apapun profesi lu sekarang, lu tetap bisa sambil ngonten. Jadi jangan tunggu sampai gue mau resign dulu deh baru gue ngonten. Ngapain? Loh justru, iya betul. Justru apa yang lu lakukan sekarang adalah sumber resource untuk konten lu. Itu dia kuncinya. Bagus banget ini kata-katanya ini pesan. Gue mau ngonten apa ya? Lu sekarang kerjaan apa? Itu dia. Ya kan otak lu isinya itu. Ya itu misalnya. Kok tapi gue sukanya kartu Pokemon. Lah gue juga lagi suka. Lu mau ngonten Pokemon silakan. Ada aja marketnya. Coba dulu aja kan gak tahu. Kenapa konten gue tentang finance dan bisnis? Ya karena emang gue entrepreneur yang praktek di dunia finance titik. Iya. Gini kok. Gue gak bakal nyebrang gitu. Gini kok. Ini bagus banget. Ini untung kita nyenggol-nyenggol ke sini nih. Banyak stigma yang salah kok. Aku gak mau bikin konten Kenapa yang pertama tanya? Kenapa? Aku gak mau jadi terkenal gitu kan. Aku gak mau jadi public figure. Nanti aku jadi acara host dangdut di TV dan lain-lain. Siapa yang bilang orang terkenal profesinya berubah jadi acara host dangdut di TV? Kamu hanya jadi versi terbaik di dirimu. Kalau kamu adalah seorang chef, kamu akan jadi chef yang terbaik karena kamu terekspos. Iya. Profesimu gak berubah. Koteo tetap jadi entrepreneur. Dia gak mungkin jadi host acara dangdut TV. Mau seberapa besar followersnya. Iya. Bener. Orang kemarin diundang tuh ya. Acara buat kita jadi nge-host apa gitu. Enggak dulu. Iya. Jadi intinya adalah
di zaman sekarang itu sudah bukan kalau menurutku pribadi aku bukan antara mau atau nggak mau lagi ya, tapi ini udah harus nih, kalau nggak lu akan sayang momentumnya ini, udah takutnya nanti ke depan lewat atau apa ya. Iya, jadi sebenarnya manfaatkanlah. Iya, setiap era itu kan momentumnya beda-beda Sam, gitu loh. Ketika ini memang momentumnya ada di sini ya gaspol di sini. Gue pun maksudnya gini lah, ekonomi tuh tahun ini turun loh. For real turun. Kebanyakan banyak orang yang gue ketemu industrinya tuh turun gitu. Nah, kenapa malah bisnis gue yang sekarang semuanya cenderung all time high? Uish. Karena personal branding gue all time high. Betul. Ketarik semuanya. Betul. Orang mau bikin apa? Thematical event. Theo nih. Oh, ini agensinya Theo. Oh, sekarang brand mau undang speaker siapa? Theo. Masuk semua. Betul. Tapi hari ini personal branding Theo Derek di take out aja dari bisnisnya. Jalannya terpisah. Bisa-bisa personal brandingnya ke bulan, bisnisnya Nyungsep. Kenapa? Kompetitor tadi lu bilang. Betul. Nah makanya kalau kalian apa bisnis, gandeng lah bisnismu ya, jangan. Iya, jadi gue juga gak bakal kayak munafik atau kayak gue kan entrepreneur. Masa ambil endorse? Sekarang gini, gue tanya ya. Ini kan kita tiernya mirip-mirip ya. Ini gue tanya nih. Lu ngasilin bisnis, omset berapa sampai misalnya bisa ngegaji lu, atau gaji plus dividen deh, bikin lu punya income rata-rata per bulan 100 sampai 300 juta. Omset lu harus segede apa? Betul. Misalnya jualan meja nih, lu harus stok mejanya, sewa gudangnya, dapat project berapa M, potong dulu masuk company, bayar gaji, ekspansi, putar lagi. Itu dia. Sampai omset berapa lu bisa kasih income personal ke diri lu bersih 100 sampai 300 juta deh, itu segitu dulu. Nggak bisa, tapi kalau kreator itu masuk margin semua. Betul, 99%. 99%, makanya gue bilang, gue gak munafik, dua-duanya gue gas. Orang bisa ngedorong satu sama lain, gue gak akan pilih. Aku juga terima endorse masih sampai sekarang, masih rame juga sih. Mungkin gara-gara lagi all time high juga ya, jadi. Pasti. Itu sih, oke. Kok, tapi ada pertanyaan baru nih, yang keluar lagi setelah itu. Tapi kak, aku gak pede nih ngomongnya. Iya itu yang memang, ini bahkan ada yang komen gini kok. Ada yang komen gini nih, sampai aku bingung jawabnya gimana kadang. Lu lihat murid yang sukses dari Sifluencer semuanya Cina. Anjir. Gitu. Anjir. Ini gue harus balas apa ya? Loh, kok Cina semua ya yang sukses di jadi followers? Loh, coba dijawab dulu kok. Apakah tampang itu mempengaruhi konten gak kok? Ini gue realistis ya. Iya realistis. Beauty privilege menurut gue iya banget. Oke. Ini gue harus ngomong fakta. Oke. Beauty privilege iya banget. Pasti. Simple. Statement yang bagus diucapkan sama orang yang biasa aja. Sama statement yang bagus diucapkan sama Pak Tom Lembong. Iya. Langsung ini gila keren banget. Suara berat, muka ganteng, intonasi bagus. Bobotnya beda. Beda, itu udah pasti. Itu lu terima dulu ya. Sorry nih, beauty privilege ada. Tapi lu harus ingat, strength manusia itu macemnya banyak. Gak cuman di looks doang. Ya kalau kita tidak beruntung di bagian itu, kita harus sadar strength kita di bagian lain. Either lu jagonya ngapain? Writing. Lu jagonya ngapain? Nge-sketch. Jagonya apa? Animasi. Emang sekarang gak banyak IP YouTube animasi yang penghasilannya miliaran per bulan? Banyak Sam. Kan problemnya adalah orang kagak tahu. Betul. Ya itu animasi kan kagak pakai tampang. Tapi pakai kemampuan. Nah orang boleh tidak punya tampang yang mendukung. Tapi orang harus sadar kalau dia tuh pasti punya kemampuan yang mendukung. Itu dia kuncinya ya. Kemampuannya ya balik lagi gue bilang disilangin sama kontennya. Sama personal brandnya. Maju. Nah makanya ini ya, kalau kalian yang gak punya kemampuan, belajar dulu caranya gimana. Karena balik lagi, kan banyak sekali tuh pertanyaan ke aku kok. Aku nih gak pede nih ngomongnya nih, gimana supaya pede. Aku jawabnya selalu gini kok, kamu tuh gak pede karena kamu gak tahu cara buatnya gimana. Let's say kalau kamu tahu bahwa kontenku ini bagus ya dan pasti viral ya, pasti kamu pede kan? Iyalah. Cuman karena kamu gak tahu masa depan, kamu gak punya ilmunya jadi grogi. Tapi kalau sudah ada ilmunya dan kamu tahu cara bikin konten yang bagus gimana, pasti pede secara gak langsung. Iya benar. Semua hal yang gak familiar sama kita pasti bikin kita gak pede. Gak pede. Jadi pede atau enggaknya itu tergantung dari ilmu yang di otakmu itu. Dan pembeda antara orang yang sukses sama enggak ada di ilmunya. Makanya Ko Terik ini suka baca, nonton podcast, belajar terus-terusan. Baca sih enggak Sam. Belajar podcast tapi nonton podcast. Iya selalu nonton podcast. nyari. Podcast favorit apa kok? Kita spill di sini untuk mereka nonton. Nah ini gue gak spill podcast yang di zaman ini ya. Gue spill podcast yang di zaman gue lagi mulai into personal development banget. Tapi gue gak tahu ya sekarang masih ini. 30 Days of Lunch. Oh punyanya Felixandro Ruby. Iya. Itu dari awal itu gue banyak, dan dulu kan belum ada kayak Om Ded gitu-gitu, belum terlalu gila ya. Itu pionirnya mereka tuh. Jadi masa-masa itu gue tuh setiap kali gue nge-gym
dengerin satu podcast. Oke. Setiap kali gue gym, gue dengerin satu podcast. Karena waktu itu kan undangannya banyak ya. Ada yang F&B lah, ada yang dunia investment lah, ada yang mindfulness lah. Nah itu gue Hajar trimming semua. tuh, gue hajar semua. Iya, kalau podcast favoritku Samuel Chris. Gak bercanda. Kalau gitu gue ada dari nol. Iya. Ya pokoknya kamu nonton podcast-podcast yang ada isinya lah setidaknya, jangan podcast-podcast gosip ya kan. Iya. Yang ada isinya supaya kamu improve. Tapi ini beneran, aku belajar banyak dari The Diary of CEO, Stephen Bartlett. Oh oke. Itu kalau kamu nonton podcast dia, itu juga sama, ada finance, ada apa. Tinggal lu cari lu mau belajar bidang apa. Itu dalam banget. Dan sekali podcast 3 jam dia. Waduh. Sampai keriting lu tangan lu mencatat tuh. Tapi bener-bener dari detik nol dikulik sampai habis ya? Habis. Gila. Jadi lu itu nonton satu podcast itu kayak lu udah bayar workshop harga 15 juta menurut gua. Iya bener sih. Ilmunya tuh sedalam itu. Bener, Nah jadi boleh silahkan di search ya. Ini kita bagi-bagi ilmu secara gratis aja ya di sini. Iya. Dan balik lagi ya, ilmu penting sekali. Kalau ilmu tuh gratis di mana-mana ya. Setiap hari kamu luangkan waktu 30 menit sampai sejam nonton podcastnya The Diary of CEO, nonton podcastku, nonton podcast dari nol dan lain-lain. Itu pasti dalam 3 bulan cara mau ada melihat sesuatu perubahan beda pasti. Pasti. Gitu. Nah kalau orang yang gak punya alat-alat konten kok. Waktu awal kok konten Waduh, pakai apa? Ini kita basic banget ya. Gue kayaknya berhak untuk ngomongin ya. Gue konten tuh tim gue kan dia doang tuh. Sampai sekarang masih setia ya. Iya dia doang. Jadi bener-bener itu cuman pakai iPhone-nya dia, belum beli iPhone khusus lagi. Oh ini yang nanya, ini suaranya nanya. Ini yang nanya. Oh ini mukanya gini. Iya. Pakai tripod dia. Udah beli kopi 1. Oke. Iya. Dulu kayak gitu. Ya kadang kopi, kadang smoothie, kadang apa lah ya beda-beda yang di depan. Fun fact. Bahkan waktu gue di awal, itu tuh ada konten yang sampai awal-awal tuh 3 juta views. Itu gue lagi di kitchenette mana gue lupa. Di belakang itu ada 2 orang cewek ngobrol. Suaranya itu energik dan kencang. Oke. Jadi ketika gue nge-shoot itu konten 3 juta views, suara belakang masuk. Wah. Ada yang komen dong. Ini kalau yang nonton pasti ketawa nih. Suaminya. Ini kalau suaminya nonton boleh deh. Kok maaf ya kemarin istriku ngobrolnya kenceng banget. Suaranya sampai masuk ke sini. Dia komen di posting itu. Dari situ gue baru tahu. Oh boleh dibeli mic. Iya. Jadi mulai dari yang ada dulu sih. Tapi waktu itu pertanyaannya viral gak kok waktu gak pakai alat? Viral. Tetap viral kan? Iya. Nih. Itu karena balik lagi. Itu kasus gue gak bisa direplicate ya. Iya. Itu emang. Oke, gini. Yang bisa direplicate ini sekarang ya. Yang bisa direplicate adalah balik lagi kunci keviralan video. Balik lagi menurutku ya. Itu bukan tampang. Balik lagi karena kalau tampangmu kurang masih ada skill yang lain yang bisa diambil. Oke. Bukan alat. Karena kalau alatmu juga kurang. Contoh Paris Fernandes. Oh iya. Itu HP-nya mau kali ya. Atau apa aku gak tahu mungkin. Aku gak tahu apa. Dibinjai pak. Gak mungkin. Percayalah. Dia mulai dan dia viral kan. Puluhan juta yang nonton. Bukan alat. Ya kan. Bukan apa-apa. Satu doang kuncinya. Retention rate. Gimana caranya lu bisa membawa orang nonton video lu dari awal sampai habis. Gue udah berusaha nyari formula lain selain satu secret ini selama gue 2 tahun bangun influencer. Tidak ketemu kok. Ujung-ujungnya balik lagi ke retention rate. Bahkan ada konten-konten yang receh yang kayak cuman durasinya cuman 5 detik di Instagram. Ya kan. Terus pakai hook. Ini barusan kemarin gue habis ngobrol sama gereja gue ya guys Jess. Dia bikin konten judulnya gini. Alasan kenapa ayam berkokok pada saat Petrus menyangkal Yesus. Gitu doang caption. Terus ada tulisan penjelasan selengkapnya di caption panah ke bawah. Durasi cuma 7 detik. Oke? 7 apa 9 detik gue lupa. Tapi yang nonton sekarang 200-300 ribu. Kemarin dia tanya ke gue. Kenapa ini bisa viral? Ya gue bilang. Coba kita buka dari insight. Dibuka insight. Total durasi cuma 9 detik. Yang nonton tau gak berapa kok? Watch time-nya 25 detik. Berarti orang ngulang. Karena baca captionnya panjang. Panjang kan? Itu. Jadi banyak strategi gimana caranya untuk bisa membuat orang nonton dari awal sampai habis. Bukan tentang masalah alat. Makanya gue selalu buat statement gini kok. Konten viral belum tentu bagus. Dan konten bagus belum tentu viral. Mau lurus sinematik sampai jungkir balik. Gue tahu tuh kontennya yang karena berkat baru setiap pagi bukan sih? Iya kan? Berarti lewat kan. Nah itu jadi bayangkan ada yang udah sinematik di stasiun pakai kebayang. Tapi kalau orang gak bisa nonton dari awal sampai habis gimana? Iya benar. Percuma. Benar. Jadi lu harus belajar kompleksitasnya ini dulu nih. Jadi lu kalau bikin konten sekarang udah bukan ngasal-ngasal lagi cuma take, ngomong langsung upload, udah gak bisa. Betul. Biarpun faktor hoki dan X-nya tetap ada ya. Pasti tetap ada. Cuman kan untuk kita konsisten dan menciptakan faktor X itu ya kita harus ke arah yang makin terasah gitu. Betul. Dan kok tau gak? Di tahun 2010 itu 28%
di dunia ini itu punya internet cepat. Tapi sekarang di 2025 itu udah 70% loh kok. Oh iya kebayang. Iya kan, jadi itu perkembangannya sudah Gila banget. Gila banget. Dan pertumbuhan konten kreator sekarang di dunia itu kalau gak salah kali 10 apa kali 20 dari 5 tahun yang lalu. Kenapa bisa grow-nya segitu banyak? Karena yang menjadi saingan kita sekarang itu bukan antara kreator sama kreator lagi kok. Tapi kreator sama social media bisnis. Iya benar. Koko punya bisnis apa pasti buka sosmed juga. Iya kan, dan kalau bisnis aja udah bisa create konten secara organik dan viral. Nah ini yang harus berbahaya nih untuk konten kreator kedepannya. Bisa aja endorse-nya sudah nggak serame itu apa. Jadi harus dipikirin gimana punya bisnis sendiri juga dan lain-lain. Bisnis modelnya gimana nih? Gimana traffic ini kita alihkan untuk menjadi cash flow machine yang lain. Iya. Dan satu lagi kok, menurutku ya yang membuat kenapa sekarang orang bisa viral itu gini kan, itu tadi rumus dasarnya orang harus nonton dari awal sampai habis. Tapi ini agak teknis dikit lagi aku. Step by stepnya gimana nih sampai orang akhirnya bisa nonton sampai habis. Pertama lu kan harus buat orang stop dulu. Ya. Let's say kayak dia nge-scroll, stop dulu di sini, nge-pause dulu kan. Nah apa faktor nge-pause-nya ini itu harus ada di setiap videomu. Kebayang. Karena format konten tuh gitu-gitu aja. Semua orang bisa buat format talking head, bisa format voice over, bisa format interview, bisa format podcast, format reaction, banyak lah formatnya. Tapi apa dari format itu yang bisa bikin orang stop? Nah ini masing-masing orang beda-beda. Kalau punyanya Koteo mungkin kok mau tanya. Nah tapi kalau lu mau jungkir balik, lu mau apa, suka-suka lu lah. Lu mau teriak, makanya tahu ini gak aku, Ashton Hall. Yang badannya gede, yang morning routine cabut-cabut. Itu kalau kau perhatikan ya banyak sekali videonya yang hook awalnya dia dilemparin botol kaca, dia gak bisa nangkep, pecah. Oh tahu. Akhirnya pecah. Itu yang menjadi hooknya dia. Ya kebayang gue. Nah setelah step satunya itu lu udah bisa buat orang stop and pause dulu, which is ini yang paling susah. Karena banyak banget orang yang gak bisa eksekusi di sini. Makanya kenapa videonya kecil. Karena orang menonton aja pertama gak tertarik, kedua gak ada tujuannya nonton video itu ngapain. Bener, dapat apa nih? Nah itu harus di 5 detik awal. Makanya kenapa kontennya Koteo semua orang nonton sampai habis. Karena dari awal 5 detik awal orang udah tahu tujuannya ini di akhir video gue dapat apa ya. Iya. Kalau bener. Kalau lu gak ada tujuan menonton konten, lu pasti langsung nge-skip. Buang waktu nih orang, buang waktu. Iya bener. Itu dulu tuh buat orang stop dan jelas tujuan videonya ini mau kemana. Yang baru isinya tuh udahlah. One liner kayak Koteo aja bisa jalan. Dalam artian apa? Yang penting isinya itu tetap nyambung sama awalnya. Jangan sampai lu di awal bilang kayak, lu mau keluar dari kemiskinan, begini caranya. Tapi lu sambil ngajarin orang makan burger apa yang gak jelas misalnya. Gitu. Iya, gak inline. Gak inline. Ujung-ujungnya orang skip kan. Walaupun sudah tertarik di awal, tapi karena gak nyambung orang skip. Jadi gimana caranya tetap bisa nyambung. Lalu endingnya lu pakai CTA. CTA itu jangan cuma pikir cuma like, comment, share ya. Tapi bisa banyak kan. Bisa klik link di bio, klik keranjang kuning. Jadi setiap konten yang lu post atau lu upload, selain daripada lu bangun personal branding, lu bisa hasilkan uang instan loh dari per video yang lu upload. Kebayang. Tapi caranya lu mengemas itu gimana itu tergantung dari lu. Itu udah metode ya. Metode. Lu mau masukin brand lu di situ, lu mau apa kan bisa sebenarnya. Bisa. Cuman pertanyaan besar adalah ya ilmu ini lu kuasai nggak? Kalau lu kuasai sebenarnya kok tanpa followers banyak. Kau setuju kan? Followers 0. Tapi kalau tahu cara bikin konten viral gimana? Video pertama di post bisa 500.000 yang nonton. Bisa. Sama ini kali ya. Follower sama monetize itu 2 hal yang beda sih. Coba ini menarik nih. Gimana caranya supaya orang yang punya followers kecil aja bisa monetize-nya banyak kok? Gini, followers itu kan tergantung dari, balik lagi ya tadi, ada faktor X juga, ada kemampuan juga, ada bagaimana selaku apa lu di market, impact lu gimana gitu ya. Kalau ngomongin monetize itu lebih ke kapabilitas lu bisa di stretch mana. Contoh, kenapa gue sebagai influencer semua jenis revenue stream bisa gue ambil? Karena gue ngisi podcast bisa, gue ngisi speaker bisa. Lu mau, bahkan kalau gue campaign sama brand yang jangka panjang, gue duduk sama BOD-nya bantu kasih masukan. Market tuh lagi kayak gini loh Pak. Wow. Campaign kayak gini gak akan masuk. Lu kalau mau angle-nya begini, kita begini, dan impact-nya akan begini. Nggak, udah gitu kenapa gue sebagai influencer bisa duduk sama BOD-nya ngurusin campaign? Karena gue punya agency. Jadi berapa banyak sih influencer yang tiba-tiba naik star syndrome? Itu aja mempengaruhi monetisasi lu loh. Bener. Ketika gue entrepreneur, gue tahu cari duit susah. Gue punya agency, gue tahu bagaimana berhubungan sama KOL, senajis apa kalau KOL star syndrome. Gue sangat menjaga diri gue ketika ketemu brand. Ngobrol, enak, discuss. Kita gak merasa kita paling di atas, kita gak merasa kita manusia biasa. Akhirnya apa? Retention project campaign gue tiap tahun itu 3 tahun ini brand yang udah tap in ke gue gak ada yang mundur Sam. Setiap kali mereka ada budget baru keluar kuartal berapa, mereka bilang, kok gue turun budget kita bisa ngapain. Mau lu sebut banking apapun, itu udah repeat tiap tahun pasti ada itu. Kenapa? Kerja sama nih orang enak, brainstorm enak, gak star syndrome, komunikasi enak.
Jadi sejauh mana kapabilitas lu sebagai individu bisa di stretch, itu akan menentukan monetisasi lu. Kalau hari ini, Theo Derek ternyata gak bisa jadi speaker. 18 invitation speaker mobil Eropa nih satu cash bulan ini hilang berarti. Cuma dari speaker doang. Make sense. Jadi lu bisa di stretch sampai mana nih? Misalnya, kok gue bikin resep masak misalnya. Konten gue masak. Ternyata gue adalah orang yang jago juga akrobat dalam masak. Lu tau kan orang yang jago masak. Show-nya dia bisa lempar pisau. Dia bisa apa. Itu aja jadi another monetize lagi lu. TV show bisa undang dia. Betul. Untuk perform. Betul. Private dinner bisa undang dia. Betul. Restoran high class bisa undang dia. Jadi sampai per terms lo punya skill apa. Itu stretch lu sampai mana menentukan monetisasi lu. Di dalam industri lu. Ini ilustrasinya mungkin kayak gini kok. Kita lagi jalan di Shibuya Street. Yang ramai sekali orang. Terus kita pas menyeberang sampai di ujung jalan. Terus kita tanya, lihat gak tadi ada cewek yang baju biru? Pasti kita ngomongnya, baju biru yang mana? Yang mana? Orang banyak banget di situ kan. Tapi kalau ibarat, ada orang yang pas kita crossing, dia pakai baju gede banget, kentang gitu kan, mukanya di tengah doang gitu kayak baju badut. Eye catching. Dan kita nanya, lu lihat tadi gak itu yang orang kentang? Oh iya ingat. Itu momen ahanya yang buat orang ingat lu itu, yang tadi itu scratchnya itu sampai mana kan? Betul. Skill lu sampai mana yang sampai bisa dibuat diingat orang? Betul, top of mind. Lu masuk top of mind. Udah gitu yang menurut gue bikin sustain adalah attitude, Sam. In the end, brand deals itu kerjasama agency dan KOL. In the end, campaign adalah kerjasama semua brand sama KOL. Ketika attitude lu jelek di situ, mereka nggak akan ngomong depan lu. Nextnya mereka cuma jangan pakai lagi deh, sombong. Iya. Ada nggak KOL yang kerja sama agency gue sendiri gue coret? Udah 3. Karena agency juga males ya pakai orang ini ribet. Iya. Gitu. Gila lu sehari lu photoshoot gue bayar ratusan juta. Kelakuan lu begitu sama tim gue coret. Sekarang KOL bisa sombong. Lu cuman agency. Agency yang ngasih lu makan. Betul. Yang propose nama lu tuh agency. Betul. Lu kalau songong, coret nama lu. Tapi kayaknya nama aku belum masuk di agency. Boleh lah. Gampang lah atur-aturnya cincai lah. Cengli kita kok. Nah itu cincai aja menentukan loh Sam. Bener gak? Datang nih ngisi acara. Kok abis speaker ya? Iya. Aku boleh minta satu konten gak buat kesan pesan di acara ini? Terus gue bilang, ngapain lu nanya gue? Ya boleh lah. Enggak, soalnya ada speaker yang kemarin, gue minta konten buat kesan pesan, gue di charge lagi. Wah. Itu aja udah beda loh. Berarti next dia panggil gue gak panggil yang Ono. Iya. Betul. Kok itu tadi adalah cara memonetisasi untuk personal branding ya. Menjadi berbeda. Aku sedikit masuk lebih teknis lagi. Boleh. Ke cara monetisasi untuk brand. Jadi ini adalah konten hard selling untuk jualan. Konten ini bisa dipakai buat iklan juga dan lain-lain. Ada beberapa format yang aku sangat rekomendasikan. Dan ini aku udah tes sendiri dan works. Yang pertama adalah hate comment. Gimana nih? Kalau misalnya gue bikin konten. Ini. Oke. Misalnya yang tadi ya contoh ya. Ini mah Cina semua followers yang sukses. Daripada kita sakit hati, mending kita putar jadi duit. Kita ambil hate comment-nya itu, kita taruh sebagai hook. Jadi kita bacain. Cina semua lu followersnya yang jadi konten lagi tuh. Jadi konten. Terus kita jelasin tentang produk kita. Mohon maaf ya Kak, tapi responnya dengan positif ya. Jangan dimaki-maki juga. Mohon maaf ya Kak kalau memang menurut Kakak ini. Tapi bukti-bukti bahwa muridku semuanya Cina enggak kok, ada A, ada B, followersnya nambah segini. Akhirnya orang jadi ngerti tentang produk knowledge kita. Akhirnya jadi duit. Itu yang pertama. Yang kedua, nice. Yang kedua ya testimoni. Ini udah pasti kan. Ketika kita testimoni itu juga bisa convert. Yang ketiga adalah reaction. Jadi misal ada orang misalnya lagi ngomong suatu statement, entah lu setuju atau lu gak setuju, lu bisa jadiin konten terus lu sambungin ke bisnis lu. Karena gini kok, kalau ini kita ngomongnya sebagai hard sell ya, hard sell atau content ads gitu ya, dan kita mainnya seperti yang kita soft selling jualan ke brand endorsement, pasti convertnya tidak setinggi kalau kita hard sell. Pasti dong, kan buat tembak ads. Buat tembak ads. Nah jadi ini yang aku sampaikan. Nah tapi gini juga, triknya adalah ketika kita mikir ads doang, itu sebenarnya gak ads doang. Karena kalau konten organiknya ini tidak jalan. Gak bisa, tetap ROAS-nya jadi rendah, akan masuk ya. ROI-nya juga kecil. Dan lu mahal doang. Mahal. Nah jadi caranya gimana supaya orang tetap bisa nonton dari awal sampai habis? Pakai tadi format-format yang tadi tuh, hate comment dan lain-lain. Nah itu by the way di Influencer lengkap juga sih. Nice. Itu nice. Ya kayak gitu-gitu lah. Intinya salah satu yang kita belajar. Dikatain Cina jadi duit ya. Emang Cina lu berarti. Bener juga. Dikatain Cina masih jadi duit. Emang Cina lu. Bener nih ya. Bener juga sih. Tapi by the way ini strategi kayak gini aku baca dari bule bukan dari Cina. Dari Alex Hormozi itu gila banget kok. Iya. Kok tau gak Alex Hormozi itu ngejual bukunya yang terakhir. Yang Money Model kalau gak salah namanya. Apa ya? Iya 100M
model kalau nggak salah ya. Itu kok satu hari itu dia dapat uang 1,5 T. Anjir gede banget. Guinness World Record. Gila. Jual buku. Buku loh kok. Tahu gak satu buku harganya itu $6.000. Berarti 100 juta. Dan gue beli. Serius? Tapi gue patungan sama teman gue 20 orang. Bener ini kisah real. Dia jago banget cara marketingnya. Dia pakai funneling yaitu kayak perfect webinar yang punyanya Russell Brunson dan lain-lain. Dia pakai strategi-strategi gitu. Terus dia kumpulin masanya tuh kayak 1 bulan sebelumnya. Pas dia live di YouTube 50.000 orang yang join. Langsung Guinness World Record di depan mata. 1,5 T. Satu hari. Itu dampak dari konten viral. Kalau lu bikin bookstore Gramedia misalnya. Gimana cara itu bisa? Gak bisa, lu harus tahu cara-cara gitu dan lu harus belajar kuncinya. Gila itu sih. Kenapa gue masih belum bisa jual mega creator gue kayak dia? Karena gue gak punya ilmunya itu. Yang makanya gue beli 100 juta tadi supaya punya ilmunya. Iya. Gila ya. Dan zaman sekarang orang unik-unik kok. Gila. Bisnis tuh sudah unik-unik. Apalagi kalau kita ngomong sosmed sekarang sih. Iya. Jadi mungkin podcast ini udah cukup sampai di sini kok. Oke. Karena aku ngerasa udah seru banget kita ngobrol dan udah banyak banget. Tapi sebagai pertanyaan penutup nih kok. Ada gak satu pertanyaan yang aku lupa tanyain ke Koteo dan kalau aku gak tanya pertanyaan ini yang nonton sedih. Balik lagi ini mungkin bukan pertanyaan, ini keresahan gue aja ya. Karena di podcast ini dan mungkin visi misi lu dengan Sifluencer kan kedepannya makin akan banyak kreator ya. Gue cuman pengen ngomong bahwa guys, ketika memang kita sudah bertekad mau jadi seorang kreator gitu, berarti kan sebetulnya kita tuh punya tanggung jawab moral. Kita punya sesuatu yang memang akan kita bagikan dan akan ada impactnya. Karena kalau itu komedi aja impactnya kan orang ketawa ya. Yes. Gitu loh, itu impact gitu, apapun boleh gitu ya. Ingatlah bahwa kita punya tanggung jawab terhadap orang yang nonton konten kita. Betul sekali. Jangan sampai sebagus apapun hidupmu nanti, sebagus apapun momentummu nanti, kamu melihat audiensmu bener-bener cuman konvertan uang. Maka nanti kamu hilang garis moralmu, kamu hilang garis etikanya, yang penting konten gue viral dan kejual. Ketika konten lu viral dan kejual, tanpa sadar akan banyak orang yang hidupnya lu hancurkan. Dan percayalah ketika lu menghancurkan hidup banyak orang, mungkin lu bisa naik dalam jangka waktu cepat, tapi jangka waktu lama lu pasti akan kena sendiri, lu akan backfire sendiri dari apa yang lu lakukan. Wow. Jadi ini buat kalian semua nih yang calon kreator besar nih, kan never know ya namanya momentum ya. Itu aja sih yang gue pengen ingetin, kenapa? Gak apa-apa kita naik step by step, yang penting kita sustain di industrinya. Itu dia. Gue pengen kayak Raditya Dika, gue pengen kayak Om Ded. Gue gak perlu dalam 3 tahun jadi yang Gue cuma perlu 7 tahun lagi Theo Derek masih ada nih di industri. Ya. Udah cukup gitu loh. Step by step kita bisa bangun pondasi. Tapi makin lo hajar mau instan mau cepet, percayalah jatuhnya juga pasti cepet karena gak ada pondasinya. Bagus banget dari pendeta Theo ya. Deg-degan ya gue. Kayaknya panggilanmu jadi pendeta. Aduh. Jangan kabur kalau nanti masuk ke ikan paus loh. Ditelan sama ikan paus loh. Dilepehin lagi ya. Iya, tapi itu message yang bagus banget tadi dari Koteo. Dan kalau kamu yang join di Sifluencer kayak gitu, kubalikin duitmu, kutendang kau keluar. Aduh, mantap. Jangan sampai ya. Kita harus berkarya secara positif dan semoga melalui konten-konten yang kita hasilkan ini bisa berdampak bagi orang sekitar, bagi keluarga kita, orang terdekat, bagi kota kita dan bagi bangsa kita ini. Iya.